Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan metode pembelajaran ilmu qiraat. Pertama adalah salam dan pembukaan, yaitu mengucapkan salam, sapa kepada mahasiswa, kemudian mengajak berdoa bersama, lalu mengecek kehadiran mahasiswa, menyampaikan gambaran umum seputar metode atau materi ilmu qiraat. Kemudian sapaan dan apresiasi, yaitu menyapa dengan pertanyaan ringan kepada mahasiswa, kemudian menanyakan kabar dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti materi seputar ilmu qiraat. Kemudian mengingatkan materi dan kehidupan sehari-hari atau korelasi ilmu qiraat dengan kehidupan yang dihadapi. Kemudian evaluasi materi sebelumnya, yaitu dengan mereview materi pertemuan sebelumnya, kemudian mengajukan pertanyaan lisan kepada mahasiswa, kemudian memberikan kuis singkat ya, dan memberikan penguatan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian penyampaian materi, yaitu dosen biasa menjelaskan definisi istilah-istilah ilmu qiraat 7 dan seterusnya, kemudian penjelasan perbedaan qiraat dan riwayat, menjelaskan makna sab'atu ahruf, juga menjelaskan qiraat 7, ya, perbedaan sab'atu ahruf dengan istilah qiraat 7. Kemudian penjelasan istilah-istilah usul dan farsi, menjelaskan istilah tahqiq, imalah, dan idgham, dan seterusnya. Kemudian perbedaan qiraat 7 imam qiraat, ya, itu menjelaskan perbedaan mad antara 7 imam qiraat, memberikan contoh berupa tabel, ya, tabel perbedaan pada idgham, imam jamak atau imam jamak. Kemudian menjelaskan perbedaan lafaz as-sirat, ya, di masing-masing imam qiraat, termasuk hujahnya atau alasan membaca dari perbedaan tersebut. Kemudian menjelaskan konsep imalah dan bacaan 7 imam. Kemudian praktek bacaan itu membaca, biasa dosen menyampaikan bacaan atau media bacaan, ya, baik itu melalui, yang pertama adalah melalui YouTube atau audio, berupa audio, atau yang kedua adalah dengan dosen, ya, praktik membacakan surat-surat Al-Fatihah atau masing-masing ayat dari surat-surat Al-Fatihah. Kemudian mempraktekkan bacaan tadi, ya, dosen membimbing mahasiswa membaca 7 imam qiraat, ya, per ayat, ya, masing-masing dibaca per ayat, ya, dari tiap 7 imam qiraat apa saja yang membedakan bacaan dari masing-masing imam qiraat. Kemudian membimbing mahasiswa membaca 7 qiraat tersebut, kemudian mengoreksi makhraj dan panjang mad atau idgham, ya, atau kadar dari idgham. Kemudian mengulang bacaan yang sulit, mungkin yang dianggap sulit, kemudian memberikan tips praktis untuk membacanya. Kemudian praktik mahasiswa ini, dosen biasa membagi mahasiswa menjadi berkelompok, ya, berkelompok dari 5 sampai 10, ya, atau 3 kelompok lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian meminta mahasiswa untuk masing-masing kelompok untuk membaca secara bergantian nanti, masing-masing kelompok, ya. Kemudian memberikan bimbingan individu, ya, peserta atau per orang. Kemudian meminta perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok untuk mempraktekkan, ya. Kemudian memberikan evaluasi dan koreksi, ya. Kemudian di akhir ini ada tanya jawab materi seputar ilmu qiraat, ya. Aktivitas dosen itu membuka sesi tanya jawab, ya, terkait apa yang telah disampaikan dan dipraktekkan sebelumnya. Ada
kepahaman, kurang paham atau seperti apa, ini ada sesi tanya jawab ya. Kemudian dosen menjawab pertanyaan mahasiswa dan dosen mengajukan kembali pertanyaan sebagai bentuk refleksi dari yang telah disampaikan oleh dosen. Kemudian memberikan klarifikasi ya, dari yang pernah atau yang telah disampaikan oleh mahasiswa itu sendiri. Dan terakhir salam dan penutup ini dalam bentuk rangkuman yang menyimpulkan materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti memberikan tugas dan informasi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada minggu sebelumnya atau sesudahnya ya, atau pada pertemuan berikutnya. Demikian metode pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.